Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur pada Allah karena sore hari ini Allah mempertemukan kita di tempat yang insyaallah barakah. Mudah-mudahan majelis kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang duduknya saja itu menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan berbicara seputar detik-detik terakhir wafatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir ini tema melo sekali gitu, Pak. Ya, karena makanya saya tadi tanya, apakah sebelumnya pernah ada bahasan seputar sirah? Gak ada, Ustaz. Request saja. Karena ini langsung lompat ya. Ini langsung lompat kepada sesi terakhir di mana dakwah baginda Rasul sudah sempurna dan kemudian beliau harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tandanya itu memang betul dimulai dari Ramadan terakhir, yaitu di tahun ke-10 Hijriah. Jadi tanda-tandanya itu bahwa baginda Rasul akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap ke Rafiqul A'la, itu dimulai memang dari saat baginda Rasul kemudian berada di bulan Ramadan di tahun ke-10 Hijriah. Karena sebelum itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamah dakwah Rasul. Dakwah Rasul itu sudah selesai dan itu diakhiri dengan turunnya surah An-Nasr ya, atau surah Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita nyebutnya surah An-Nasr. Ketika kemudian datang orang berbondong-bondong untuk kemudian masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau kemudian melihat ada banyak orang berbondong-bondong datang untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat itu. Ya, ayat itu turun sebagai satu isyarat bahwa dakwah baginda Rasul sudah sangat berhasil dan Islam berkembang sangat luar biasa. Bahkan sampai waktu itu baginda Rasul di perang Hunain, setelah terjadinya Fathu Makkah itu, beliau berhasil mengumpulkan prajurit sekitar 12.000 orang datang ke Hunain. Walaupun di Hunain ada catatan, karena waktu itu prajurit yang dikumpulkan dan berangkat 12.000 orang, sempat ada di hati kaum muslimin rasa sombong. Mereka menghitung 12.000 ini pasti menang. Ternyata Allah kemudian kasih cobaan di awal dan akhirnya pada akhirnya mereka juga menang. Artinya kaum muslimin banyak luar biasa waktu itu, dan
masuk di bulan Ramadan, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba muncul isyarat-isyarat di mana baginda Rasul waktu itu sudah memberikan satu tanda bahwa beliau akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah baginda Rasul itu terbiasa ketika di bulan Ramadan beliau itikafnya 10 hari, mulai dari 21 sampai ke 30. Itu beliau lakukan sejak tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-9 Hijriah. Karena tahun kedua Hijriah itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, tahun ketiga Hijriah. Tahun kedua Hijriah awal pertama puasa dan awal terjadinya perang Badar. Kemudian tahun ketiga Hijriah beliau kemudian mulai iktikaf 10 hari penuh sampai di tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-10 tiba-tiba baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iktikaf mulai dari malam ke-11. Kata Abu Hurairah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu kulla 'ami 10 ayyam. Kata Abu Hurairah, baginda Rasul itu setiap bulan Ramadan beliau selalu iktikaf 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Dan di tahun di mana kemudian baginda Rasul mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak wafat, beliau kemudian iktikafnya 20 hari. Ya. Jadi ada satu isyarat di mana baginda Rasul waktu itu memberikan tanda-tanda kepada para sahabat bahwa beliau sudah sebentar lagi. Ya. Jadi dari 10 iktikafnya jadi 20. Bahkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya setiap tahun, setiap bulan Ramadan itu baginda Rasul selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau bertalaki kepada malaikat Jibril untuk menghatamkan Al-Quran dan belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril. Tetapi di tahun ke-10 Hijriah itu atau di Ramadan terakhir beliau itu, rupanya malaikat Jibril datangnya tidak sekali, Pak. Tapi beliau datangnya 2 kali kepada baginda Rasul. Kalimat ini disampaikan oleh baginda Rasul kepada Fatimah. Kata baginda Rasul, malaikat Jibril datang kepadaku di bulan Ramadan kemarin, tahun 10 Hijriah itu 2 kali. Dan aku belajar kepada malaikat Jibril 2 kali seperti tidak biasanya. Dan aku menganggap bahwa sebentar lagi, kata beliau, aku akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang nanti menyusul pertama kali dari keluargaku adalah engkau, Fatimah. Jadi di bulan Ramadan itu tanda-tanda bahwa beliau mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terasa, jemaah yang dirahmati Allah. Dan itu ditangkap oleh beberapa para sahabat, termasuk diantaranya Abu Bakar dengan Ibnu Abbas. Abu Bakar dengan Ibnu Abbas itu, beliau menangkap bahwa baginda Rasul mau wafat itu justru sejak turunnya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Ibnu Abbas dengan Abu Bakar, mereka sudah bisa menangkap bahwa ini isyarat baginda Rasul mau dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke Ramadan. Kemudian setelah Ramadan, jemaah yang dirahmati Allah, beberapa bulan, 2 bulan setelah itu ketika musim haji, terjadilah apa yang disebut dengan Hujjatul Wada, haji wada, haji perpisahan. Biasanya kalau kemudian haji itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul tidak setiap tahun haji, tapi ketika tahun ke-10 dari kenabian itu beliau berhaji, dan itu haji terakhir baginda Rasul karena beliau sempat memberikan isyarat kepada para sahabat. Ketika beliau sedang manasik begitu, sedang melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba beliau berkhutbah di depan para sahabat dan mengatakan, "Litakhudu manasikakum." Hendaklah kalian melakukan manasik kalian. Fa inni la adri la'alli la ahajju ba'da hujjati hadhi. Karena aku enggak tahu, kata baginda Rasul, bisa saja ini adalah haji terakhirku dan tahun depan aku tidak bisa berhaji lagi. Ketika beliau mengatakan itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat beberapa ada yang bisa nangkep, tapi beberapa ada yang enggak bisa nangkep. Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lain sudah bisa membaca bahwa ini satu isyarat penting yang
disampaikan oleh baginda Rasul kepada para sahabat. Nah, setelah dari pulang haji itu, jemaah dirahmati Allah, waktu saya sebentar sampai jam 5 lewat berapa Pak? 40 ya? 39 atau 35? Saya cepetin ini nanti. 35 ya, baik. Ya, ketika beliau pulang dari haji wada itu, di daerah sekitar Makkah dan Madinah ada namanya daerah Wadir Khum. Di Wadir Khum itu, jemaah dirahmati Allah, ada sumur. Ada kaidah yang kemudian muncul di zaman itu. Setiap orang perjalanan, kemudian dia hendak melakukan istirahat, maka dia akan mengambil tempat di mana ada sumur di situ. Ya. Maka di Wadir Khum itu ada sumur, maka sepanjang perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah, sepulang dari Hujjatul Wada itu, beliau kemudian beristirahat di Wadir Khum. Ketika di Wadir Khum, jemaah yang dirahmati Allah, ada isyarat yang selanjutnya yang kemudian beliau tampakkan, di mana saat para sahabat berkumpul, tiba-tiba baginda Rasul berdiri dan mengatakan, ayyuhan nas, duhai sekalian manusia, fa innama, maka ketahuilah sesungguhnya aku, ana basyarun, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yushiku ayyatiya rasul rabbi fa ujiba. Aku mendapatkan isyarat bahwa sudah dekat masanya untuk datang malaikat maut kepadaku dan kemudian menjemputku serta aku kemudian menerimanya. Jadi ini isyarat kesekian kalinya, di mana baginda Rasul secara jelas mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang utusan Allah, yaitu malaikat pencabut nyawa datang kepadaku untuk mengambilku dan menjemputku, dan aku akan menerima. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Yang kita tahu itu salah satunya adalah berpeganglah kepada Al-Quran, kemudian yang kedua hormatilah ahlul bait. Ya, ada kemudian riwayat yang lain berpeganglah kepada Al-Quran dan gigit itu dengan as-sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma ini rahmati Allah, itu di bulan Dzulhijjah, akhir bulan Dzulhijjah atau mau mendekati bulan Muharram tahun ke-11 kenabian, 11 Hijriah, karena baginda Rasul itu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, tanggalnya tanggal 12. Ini menarik, jemaah dirahmati Allah, datanya. Kalau urusan meninggal, para ulama mu'arrikh sepakat beliau meninggalnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tapi kalau urusan lahirnya, ulama berbeda pendapat. Yang masyhur yang kita ketahui itu adalah 12 Rabiul Awal, hari Senin. Tapi pendapat yang lain banyak sekali, bahkan ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal. Bisa kalau nggak salah mengatakan 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan 11 Rabiul Awal. Tapi bulannya Rabiul Awal, tapi tanggalnya berbeda pendapat para ulama dan para mu'arrikh. Kenapa? Kenapa kalau matinya tidak ada yang berbeda pendapat? Kenapa kalau lahirnya banyak yang berbeda pendapat? Apa kira-kira? Karena ketika lahir baginda Rasul belum jadi apa-apa. Iya kan? Orang itu kalau belum jadi apa-apa, tanggalnya tidak mungkin diingat, susah ngingatnya. Antum ketika belum jadi presiden, tanggal lahir antum nggak ada yang mencatat. Tapi ketika kemudian antum jadi presiden, tanggal mati antum semua mencatat. Iya kan? Kenapa di tanggal kematian beliau tidak ada yang khilaf para ulama, para mu'arrikh? Karena waktu itu baginda Rasul dikenal luar biasa sebagai seorang utusan, sebagai seorang nabi. Maka para sahabat ingat betul dengan tanggal matinya. Tapi ketika bicara tanggal lahirnya, para sahabat, para ulama, para mu'arrikh berbeda pendapat. Ada yang 2, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12. Allahu a'lam siapa yang benar. Tapi kalau urusan matinya semua ittifaq, semua mengatakan 12 Rabiul Awal, hari Senin, persis saat jam duha. Semua sepakat. Karena waktu itu baginda Rasul sudah jadi utusan, jadi orang pimpinan pertama, kemudian ketika meninggal, tanggal waktunya itu dicatat betul oleh para sahabat dan diingat betul. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Muharram, itu awal Muharram atau akhir
Dzulhijjah setelah baginda Rasul melaksanakan Hujjatul Wada. Ketika masuk di bulan Safar, tiba-tiba ada kebiasaan baginda Rasul yang muncul, ya. Dan ini merupakan satu isyarat kata para mu'arrikh, para ulama sirah, di mana baginda Rasul kemudian datang ke Uhud, ya, berziarah ke para syuhada Uhud, ya. Beliau datang di bulan Safar itu, jadi Muharram Safar. Beliau datang ke syuhada Uhud untuk kemudian mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau salat ghaib untuk para syuhada Uhud. Ketika selesai salat, jemaah dirahmati Allah, summa sa'ida ilal mimbar. Kemudian baginda Rasul pulang, kemudian pergi ke Masjid Nabawi, lalu kemudian beliau naik ke mimbarnya di Masjid Nabawi. Kemudian beliau berkhutbah, dan seakan-akan kata para sahabat, khutbahnya baginda Rasul ini adalah khutbah terakhir beliau. Baginda Rasul mengatakan, inni baina aydiyakum faratah syafi'. Sesungguhnya aku di antara kalian ini nanti aku yang lebih awal, bahkan aku yang jadi syafi', jadi pemberi syafaat. Wa ana alaikum syahid, dan aku juga akan menjadi saksi bagi kalian. Wa inna mau'idakumul haud, dan tempat bertemunya kita nanti di al-haud. Apa itu al-haud? Telaga Kautsar. Wa inni la anzura, kata baginda Rasul, ilaihi wa ana fi maqamil hada. Dan sekarang ini, kata baginda Rasul, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri al-haud itu, telaga Kautsar itu, di atas tempatku ini, di mimbarku ini aku melihat al-haud itu. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku, dan ketahuilah bahwa aku tidak takut kalian, tidak khawatir kalian nanti syirik. Walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasuha, tetapi yang lebih aku takutkan kepada kalian adalah kalian lebih cenderung atau lebih condong kepada dunia, kemudian kalian saling berebut dengan dunia itu. Para sahabat mengatakan kalimat baginda Rasul itu seakan-akan kalimatul muwaddah, itu menjadi kalimat terakhir. Bahkan sebagian mengatakan bahwa setelah khutbah ini, setelah itu saya tidak melihat lagi baginda Rasul berkhutbah. Sebagian, tapi sebagian masih menangi khutbah terakhir baginda Rasul nanti menjelang 2-3 hari baginda Rasul meninggal. Nah, selain ziarah ke syuhada Uhud, di akhir Safar, kalau tadi di awal Safar, ini di akhir Safar, baginda Rasul juga tiba-tiba malam, jemaah dirahmati Allah, datang ke kuburan Baqi. Ya. Jadi menjelang meninggal itu, beliau sering ziarah ke kuburan syuhada Uhud, kemudian ke kuburan Baqi. Ya. Beliau kemudian datang kepada mereka dan mengucapkan salam kepada semua para orang-orang yang dimakamkan di Baqi itu. Kalimat salam baginda Rasul, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wadan mu'ajjalin wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma ghfir li ahlil Baqi. Ya. Malam itu baginda Rasul secara khusus beliau mendoakan orang-orang Baqi, ya, para jenazah, para mayit yang ada di Baqi, karena para sahabat juga banyak di Baqi. Ya, kalau kita umrah itu Pak, Baqi itu di sebelah kirinya, ya, sebelah kirinya Masjid Nabawi. Mungkin kira-kira ada sekitar 100 meter ke Masjid Nabawi. Kita kalau ziarah, kalau umrah, diminta untuk ziarah ke sana, mengucapkan salam saja kepada ahlul Baqi dan mendoakan kebaikan kepada mereka, termasuk mendoakan agar Allah mengampuni mereka. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasul menjelang wafatnya. Itu di bulan Safar. Nah, di akhir bulan Safar, ada yang mengatakan sudah masuk bulan Rabiul Awal, ya. Ada juga yang masih mengatakan di akhir bulan Safar itu tiba-tiba ada sahabat yang meninggal. Kemudian baginda Rasul ikut pada pemakamannya di Baqi. Ya. Kata Bunda Siti Aisyah, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Baqi. Setelah baginda Rasul kemudian selesai memakamkan itu, beliau pulang ke rumahnya. Pulang ke rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian fawajadani wa ana ajidu sudaan fi ra'si. Tiba-tiba Bunda Aisyah merasa
beliau ini sudah itu sakit kepala. Rasul datang, kemudian Bunda Aisyah masih merasa sakit kepala. Wa ana aqul wa ra'sah. Kemudian Bunda Aisyah bilang kepada baginda Rasul, wa ra'sah, ya Rasulullah, sepertinya aku ini sakit kepala. Faqala bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah. Kata baginda Rasul, bahkan bukan hanya kamu wahai Aisyah, aku juga sepertinya merasa pusing, merasa sakit kepala. Inilah awal sakit baginda Rasul sampai nanti meninggal. Ada yang mengatakan itu 13 hari sebelum meninggal. Kalau 13 hari artinya masih di bulan Safar. Ya, masih di bulan Safar. Ada yang mengatakan itu awal bulan Rabiul Awal. Jadi jumlahnya dirahmati Allah, khilaf dalam sirah itu biasa saja. Ya, khilaf dalam sirah itu biasa saja. Antum mungkin akan terkejut ketika saya mengatakan ada sebagian ulama yang mengatakan baginda Rasul itu menikah dengan Bunda Khadijah itu di umur berapa? 25. Kemudian Bunda Khadijah umurnya 40. Tapi saya ada datanya dan ini jauh lebih kuat bahwa Bunda Khadijah ketika menikah dengan baginda Rasul itu umurnya masih 28. Masih 28. Dan itu ini lebih rajih, ini lebih kuat. Datanya banyak. Bahkan bukti indikasi ke arah situ lebih banyak dibandingkan yang ke-40. Tapi ini bahasan lain. Maka saya bilang bahwa dalam sirah itu khilaf itu biasa, seperti dalam fikih. Khilaf itu biasa. Termasuk saya ngomong Rabiul Awal 12, ada yang 2, ada yang 8, ada yang 9, bahkan ada yang 11, ada yang 10. Ada banyak ya. Ini cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau kemudian mulai sakit, beliau kemudian tetap melaksanakan tugasnya. Beliau secara bergiliran masih datang ke bilik-bilik istrinya ya. Walaupun sakit, beliau itu masih, karena beliau membagi hari ini untuk Aisyah, hari ini untuk Hafsah, hari ini untuk Maimunah. Beliau masih melakukan itu karena itu sebuah kewajiban. Ini sebuah kewajiban. Walaupun di dalam hati beliau sangat ingin untuk kemudian istirahat di tempatnya Aisyah dan tidak perlu keliling, tapi sebagai satu kewajiban beliau tetap melakukan itu. Ya, beliau tetap melakukan itu. Rasul itu Pak, saking dari luar biasanya kepada istri-istrinya. Istri, kalau kita baca dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi, 24 jamnya baginda Rasul, mulai dari beliau kemudian bangun sampai tidur lagi, itu terekam dalam kitab itu. Salah satu kegiatan baginda Rasul yang setiap hari hampir dilakukan oleh baginda Rasul adalah ketika beliau selesai sholat syuruk, itu beliau biasanya keluar dari masjid langsung mendatangi semua istrinya, satu persatu ke Aisyah, terus begitu digilir karena rumahnya berbilik-bilik. Sini rumahnya Hafsah, sini rumahnya Aisyah, begitu Pak, berkamar-kamar begitu. Jadi ibu-ibu kalau suaminya sudah mengincar rumah di sebelah rumah, hati-hati. Karena sebenarnya begitu, dia berbilik-bilik begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sepulang dari salat syuruk itu? Beliau kemudian 3. 1, mengucapkan salam. Setelah itu beliau menanyakan kabar istrinya. Baru yang terakhir beliau mendoakan istrinya. Sampai saking dari hafalnya Bunda Aisyah dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul setiap pagi itu, ketika kemudian baginda Rasul mengurangi aktivitas ini, tiba-tiba hanya mengucapkan salam dan menanyakan kabar, tidak mendoakan, maka di situ para istrinya biasanya mengevaluasi, salah apa kami? Jadi nggak perlu ditegur, dia sudah tahu sendiri. Kalau kebiasaannya sudah mulai berubah baginda Rasul, itu biasanya mereka sudah mulai paham. Kayaknya ada yang salah sama aku deh, gitu. Saking dari istiqomahnya, kita ini kadang satu belum selesai udah ke satunya dan lain sebagainya. Tentu. Nah, cuma yang dirahmati Allah, saat sakit pertama itu ya, di hari pertama setelah beliau kemudian ketemu dengan Aisyah, ternyata besoknya beliau dapat jatah di Maimunah. Ya. Maka kemudian beliau tinggal di Maimunah. Tapi ketika beliau tinggal di Maimunah, jemaah yang dirahmati Allah, sakit itu semakin kuat. Kemudian beliau sakit kepala, habis itu panas luar biasa. Tiba-tiba baginda Rasul sering bertanya kepada Maimunah,
Aina ana ghadan, aina ana ghadan. Besok bagiannya siapa? Besok bagiannya siapa? Ketika sakit itu bertambah, akhirnya istri-istrinya kemudian mulai berkumpul di sekitar baginda Rasul. Mereka istilahnya itu memberikan perhatian kepada baginda Rasul. Tapi lagi-lagi di samping istri-istri yang mengelilingi itu, baginda Rasul selalu mengatakan aina ana ghadan, aina ana ghadan, sampai mereka paham bahwa sebenarnya baginda Rasul ini menginginkan agar kemudian beliau ditempatkan di Bunda Aisyah. Maka beliau minta izin kepada istri-istrinya itu, semua minta izin. Coba bayangkan betapa luar biasanya akhlak baginda Rasul itu. Ketika beliau ingin mengambil hak dari istri-istrinya, beliau izin kepada semua istri-istrinya. Kata beliau, bolehkah mulai besok aku tinggalnya di Aisyah saja? Bolehkah mulai besok aku tinggalnya di Aisyah saja? Maka semua istrinya paham, karena memang Aisyah yang terunggul di antara mereka. Aisyah punya privilege yang luar biasa. Maka mereka kemudian mengizinkan, dan jemaah yang dirahmati Allah, inilah kejadian pertama di mana baginda Rasul kemudian dibopong, Pak, dari rumah Maimunah menuju rumah Bunda Aisyah. Beliau dipapah, tangan kanannya dipapah oleh Fadl bin Abbas, tangan kirinya dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua memapah baginda Rasul, sementara beliau lemas luar biasa. Saking dari lemesnya, itu kaki baginda Rasul sampai keseret, Pak. Sampai keseret. Sakit luar biasa, ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sampai di rumah Aisyah, jemaah yang dirahmati Allah, maka para sahabat kemudian mulai menjenguk beliau satu persatu. Ada banyak komentar tentang bagaimana sakitnya baginda Rasul, termasuk komentar yang sangat masyhur itu dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Ketika Abu Sa'ad Al-Khudri masuk ke dalam rumah Bunda Aisyah, kemudian beliau melihat baginda Rasul sedang berselimut karena demam, Pak. Jadi sakitnya baginda Rasul itu dimulai dari sakit kepala, habis itu ke demam. Demam sangat luar biasa, panas. Saking dari panasnya, tubuh yang kemudian diselimuti oleh selimut itu dipegang oleh Abu Sa'ad Al-Khudri. Dipegang di atas selimutnya itu, Pak. Kata Abu Sa'ad Al-Khudri, ma asyadduhumaka ya Rasulullah. Betapa syadidnya, betapa kerasnya, betapa panasnya badan engkau ya Rasul, sampai kerasa ke selimutnya itu. Kalau kemudian baginda Rasul mengatakan, inna kadzalika yashtaddu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajr. Demikianlah sakitnya para nabi itu. Mereka sakit 2 kali lipat, bisa berlipat-lipat dari sakitnya manusia biasa. Tapi ajrnya, pahalanya, ganjarannya juga dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau masuk ke dalam rumah Bunda Aisyah. Tapi juga ada komentar dari Ibnu Mas'ud, jemaah yang dirahmati Allah. Kata Ibnu Mas'ud, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Aku masuk ke dalam ruangan baginda Rasul dan beliau waktu itu sedang demam, luar biasa demamnya, panas. Famasastuhu biyadi. Kemudian aku mencoba memegang panasnya baginda Rasul itu, badan baginda Rasul itu. Fakultu ya Rasulullah, kemudian siapa ini? Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasul, sungguh panasmu ini luar biasa. Kita kan tahu, Pak, panas kita itu ngukurnya bisa lah, mungkin 36, 37, 38. Baginda Rasul panas luar biasa, berlipat-lipat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, kata baginda Rasul, iya benar. Ya beginilah kalau Nabi itu sakit. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku itu kalau panas itu setara dengan 2 orang di antara kalian. Jadi kalau kita, jemaah yang dirahmati Allah, panas gitu, dan teman kita panas, itu kalau digabung, itu panasnya nanti setara dengan panasnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu dzalika anna laka ajran. Ya Rasulullah, apakah karena itu yang menyebabkan engkau kemudian dikasih oleh Allah pahala 2 kali lipat? Kata baginda Rasul, aja. Iya betul. Karena sakitnya 2 kali lipat, maka ajarnya juga 2 kali lipat.
Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada satu kejadian yang menarik di situ. 5 hari itu kan berarti mulai dari apa, Pak? Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, 5 hari. Mulai dari Rabu. Rabu itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Anas bin Malik dia mengatakan begini. Suatu hari Abu Bakar dan Abbas itu melewati orang-orang Ansor yang mereka sedang berkumpul. Orang Ansor sedang berkumpul di dekat Masjid Nabawi. Kemudian Abu Bakar dengan Abbas lewat di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba jemaah yang dirahmati Allah, hum yabkun. Orang-orang Ansor ini tiba-tiba dia menangis. Mereka semua menangis, sembab mata mereka. Kemudian Abu Bakar bertanya, lima tabkun? Kenapa kalian menangis? Mereka menjawab, lihat kalimatnya. Dzakarna majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan majelisnya baginda Rasul. Kami rindu melihat baginda Rasul. Kami rindu melihat duduknya baginda Rasul. Kami rindu dengan wejangannya baginda Rasul. Kami rindu dengan nasihat beliau. Kami rindu ketika beliau harus kemudian bertatap muka dengan kami. Jadi jemaah dirahmati Allah, baginda Rasul itu punya majelis yang setiap hari beliau akan laksanakan sepanjang beliau tidak perang. Sepanjang tidak perang, beliau biasanya melaksanakan majelis itu ketika beliau berada di Madinah. Namanya majelis duha. Namanya majelis duha. Asal tidak perang, baginda Rasul biasanya melaksanakan majelis itu. Dan ada banyak kalimat-kalimat hadis-hadis yang hari ini kita dapat, hari ini kita ketahui, itu sebagian besarnya diucapkan ketika majelis duha. Sehingga ketika kemudian mulai dari Rasul sakit itu, majelis tidak dilaksanakan, orang-orang Ansor itu kemudian merasa rindu. Mereka rindu dengan majelisnya baginda Rasul. Karena mereka kalau sudah berada di majelis baginda Rasul itu seakan-akan mereka berada di antara taman-taman surga. Dan itu sudah berhari-hari tidak dilaksanakan. Maka mereka mengatakan, dzakarna majlis Rasulillah, kami rindu dengan majelisnya baginda Rasul. Maka ketika Abu Bakar mendapati informasi soal itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Abu Bakar datang masuk ke dalam rumah Aisyah dan kemudian menemui baginda Rasul. Kemudian Abu Bakar menyampaikan, ya Rasulullah, orang-orang Ansar rindu kepada engkau. Orang-orang Ansar ingin duduk dengan engkau. Orang-orang Ansar ingin melihat engkau, mendengar bagaimana engkau memberi nasihat kepada mereka, ya Rasul. Kalimat itu emosional sekali. Itu membuat baginda Rasul punya semangat untuk sembuh, punya semangat untuk bertemu dengan orang-orang Ansar. Bahkan di saat panas yang begitu luar biasa itu, kata baginda Rasul, hariku aliyya min sabi qirab, atau bahasa khudhu anni, ambilkan untukku air. Kemudian diambilkan oleh istri-istri beliau air, yang air itu kemudian baginda Rasul minta air itu masih berada di dalam kirab. Kirab itu, Pak, bahasa kita kalau kita hari ini apa ya? Tupperware, tumbler ya. Kalau dulu itu ada, Pak, kalau kita minum langsung dari gentong kecil itu, kemudian kita minum tuh airnya kan dingin. Apa namanya itu? Kendi. Ya. Dulu itu kayak gitu, kayak kendi gitu, biasa diisi air dan ditutup. Ketika ditutup, gak dibuka, air itu dingin luar biasa. Maka kata baginda Rasul, ambilkan aku air dari kendi itu, bahasa kita ya, kendi gitu, atau dari kirab, min sabi kirab, dari 7 kirab itu yang belum dibuka, artinya masih dingin di dalamnya. Kemudian diambilkan oleh istri-istrinya, lalu kemudian baginda Rasul dimasukkan ke dalam, bahasa kita, bak mandi, kemudian diguyur oleh air yang dingin itu. Saking dari panas luar biasa. Maka ketika 7 itu sudah diguyurkan dan beliau merasa sudah baikan, beliau bilang stop. Lalu beliau kemudian diberikan pakaian dan beliau keluar. Ya. Beliau keluar dengan memakai selimut dan mengikat kepalanya dengan sorban. Mengikat kepala dengan sorban karena memang pusing, Pak, luar biasa, sakit. Maka diikat dengan sorban oleh baginda Rasul, pakai selimut karena panas. Kan orang kalau panas itu sebenarnya di dalam dingin dia.
Maka beliau keluar itu dengan pakai sorban, diikat sorbannya, kemudian dengan pakai selimut. Lalu beliau sa'ida ilal mimbar, beliau kemudian naik ke atas mimbar. Dan itu adalah khutbah terakhir baginda Rasul di depan para sahabat. Itu khutbah terakhir. Dan khutbahnya dalam sekali. Ya. Kata baginda Rasul, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, istausu bil ansari khairan, berilah wasiat orang ansar dengan cara yang baik. Fa innana sayazidun, karena manusia ini orang-orang muhajirin terus semakin bertambah. Wa innal ansar ala hayatihi la tazid, sementara orang-orang ansar itu dia tidak bertambah. Wa innahum kanu aibati allati awaitu ilaihi fa ahsanu ila mahsinihim wa tajawaza an masihihim. Ya. Dan mereka adalah rahasiaku, kata baginda Rasul. Jadi baginda Rasul memang waktu itu memuji orang Ansor dengan sangat luar biasa, bahwa orang Ansor punya privilege, bahwa memang orang Ansor punya peran yang sangat luar biasa pada dakwah ini. Ketika baginda Rasul kemudian datang ke Madinah pertama kali, dan kata baginda Rasul, orang Ansor adalah rahasiaku, maka berbuat baiklah kepada mereka dan ampunilah atau maafkanlah kesalahan mereka. Itu awal pembuka khutbahnya. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul kemudian masuk pada khutbah yang agak emosional. Baginda Rasul kemudian mengatakan, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba antara memilih dunia dan isinya dan memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Tiba-tiba kemudian hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat kalimat ini kemudian disampaikan, waktu itu Abu Bakar tiba-tiba pecah tangisnya, jemaah yang dirahmati Allah. Fabaka Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menangis luar biasa sampai Abu Bakar mengatakan, fadainahu bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami akan menebus engkau dengan ayah dan ibu kami ya Rasulullah. Itu para sahabat yang kemudian tidak hadir di situ. Mereka kebingungan. Mereka kemudian mengatakan, lihat syekh ini, lihat orang tua ini. Nabinya mengatakan bahwa ada seorang hamba ditawari oleh Allah antara dunia dengan apa yang di sisi Allah, kemudian hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Tiba-tiba orang tua ini menangis, bahkan dia mengatakan, wa fadainahu bi ummi wa abi ya Rasulullah. Bahkan dia mengatakan, kami tebus engkau ya Allah dengan ayah dan ibu kami. Coba bayangkan, Abu Bakar itu pekanya luar biasa. Saat itu hanya Abu Bakar yang paham bahwa yang disebut dengan hamba itu adalah Rasul sendiri, bahwa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di sisi Allah itu Rasul sendiri, dan Rasul mengatakan, aku memilih apa yang di sisi Allah, aku memilih bertemu dengan Allah. Itu artinya baginda Rasul akan meninggalkan para sahabat. Dan itu hanya Abu Bakar yang paham. Dan Abu Bakar pecah tangisnya di saat itu, dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau berkenan ya Rasul, biarkan ayah dan ibu kami saja yang meninggal, engkau tetap sama kami ya Rasulullah. Coba bayangkan, para sahabat itu, terutama Abu Bakar, itu saya yakin kalau para sahabat semuanya memahami, mereka akan mengatakan itu juga. Para sahabat itu rela mengorbankan dirinya, bahkan keluarganya, hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu jemaah yang dirahmati Allah, Rasul kemudian menjelaskan kepada para sahabat bahwa yang disebut dengan hamba itu adalah beliau sendiri. Maka wa kana Abu Bakar a'lamana, maka mereka kemudian yakin, mereka mulai paham bahwa yang paling punya ilmu, yang paling peka, yang paling punya pengetahuan di antara mereka adalah Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu kemudian Abu Bakar bilang kepada Rasul bilang kepada para sahabat, inna min amannin nasi aliyya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling percaya, paling yakin, paling dekat denganku, paling bisa berkorban untukku, kata baginda Rasul, dengan jiwa dan hartanya adalah Abu Bakar. Dari sini tuh mulai sebenarnya kelihatan siapa penerus setelahnya.
Walau kuntu muttakhidan khalila ghaira rabbi la attakhadtu Abu Bakar. Seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk menjadikan orang kesayangan, sahabat terbaik, maka justru aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai orang kesayanganku. Tapi masalahnya, kata baginda Rasul, aku adalah kesayangannya Allah sebagaimana Ibrahim adalah kesayangannya Allah. Dan pesan terakhir sebelum akhirnya beliau kemudian turun dari mimbar itu adalah beliau mengatakan, la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bakar. Dan setelah ini semua pintu tolong ditutup. Jadi kita kan kalau umrah itu kita tahu bahwa Raudhah itu kan antara rumah baginda Rasul dengan mimbarnya. Itu artinya rumah baginda Rasul itu ada jendela, dan sesekali beliau juga bisa langsung lihat ke masjid, ke tempat para sahabat sholat. Tapi di samping sininya juga dulu rumah para sahabat, kan samping sininya tuh, ya kan? Samping sininya itu juga dulu rumah para sahabat. Dan beberapa di antara mereka juga ada yang punya jendela langsung bisa lihat ke masjid. Termasuk salah satunya adalah Abu Bakar. Maka oleh baginda Rasul tutup semua pintu, kecuali hanya pintu jendelanya Abu Bakar yang boleh terbuka. Ini sebuah isyarat bahwa yang menjadi penerus siapa? Abu Bakar. Hanya Abu Bakar. Illa sudda baba Abi Bakar. Illa baba Abi Bakar. Kecuali hanya pintu jendelanya Abu Bakar yang boleh langsung lihat ke masjid. Karena pada akhirnya setelah itu nanti Abu Bakar yang akan mengimami terus setelah baginda Rasul wafat. Nah, cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 hari, 4 hari, artinya hari Kamis. Hari Kamis ada satu kejadian juga. Ya. Waktu itu jemaah dirahmati Allah, Ibnu Abbas setelah Rasul wafat, tiba-tiba Ibnu Abbas ketepatan di hari Kamis, dia mengatakan begini, Yaumul Khamis, wa ma yaumul Khamis. Hari Kamis. Apalah hari Kamis, kata Ibnu Abbas. Summa baka hatta khabiba dam'ahu al-husaba. Kemudian setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba Ibnu Abbas ini nangis luar biasa. Saking dari luar biasanya beliau nangis sampai air matanya itu jatuh, Pak, ke bawah. Kenapa beliau nangis? Karena di 4 hari, di hari Kamis sebelum beliau meninggal, ada satu kejadian yang itu diperankan oleh Ibnu Abbas. Apa itu? Waktu beliau sakit, beliau kemudian bilang kepada Ibnu Abbas agar Ibnu Abbas mengambilkan waraqah, mengambilkan catatan, note bahasa kita, kepada baginda Rasul. Baginda Rasul nyuruh kepada Ibnu Abbas, ambilkan aku catatan, aku akan menulis. Maka ketika kemudian beliau keluar dari ruangan itu ketemu sama Umar bin Khattab. Kata Umar, mau kemana kamu? Kata Ibnu Abbas, aku diperintah oleh baginda Rasul untuk mengambil catatan. Kata Umar, tidak perlu baginda Rasul dibuat capek dengan menulis. Beliau sudah sakit, beliau sudah terlalu lama menderita, lelah, capek. Tidak perlu beliau disuruh nulis, tidak perlu diambilkan catatan. Toh kita sudah punya Quran, apa yang kurang dari Quran? Maka terjadi perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Umar. Dan perdebatan itu sempat suaranya nyaring dan didengar oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasul bilang kepada Ibnu Abbas dengan Umar yang tanazu, yang sedang bertengkar urusan catatan itu. Kata baginda Rasul, kalian semua berdiri keluar dari tempatku, diusir. Karena baginda Rasul tidak menginginkan ada sahabat yang bertengkar di sebelahku. Tapi menariknya, baginda Rasul tidak meminta kembali apa tadi itu catatan untuk dihadirkan ke beliau. Enggak. Selesai setelah itu. Tapi jemaah dirahmati Allah, hadis ini, kejadian ini, kurang 4 menit lagi. Hadis ini kemudian dijadikan sebagai dalil oleh Syiah Rafidhah untuk mendiskreditkan Umar bin Khattab. Mereka mengatakan seandainya Ibnu Abbas waktu itu diberikan kesempatan untuk mengambil catatan, maka Rasulullah akan menuliskan siapa penerus setelahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitu katanya. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, para ulama kemudian membantah ini dengan mengatakan sekiranya baginda Rasul memang diperintah
untuk menuliskan siapa penerusnya, maka yang akan ditulis adalah Abu Bakar. Dan sekiranya baginda Rasul memang diperintah untuk menuliskan wasiat siapa penerusnya, maka baginda Rasul akan bersikukuh untuk diambilkan catatan itu. Sebagaimana dulu ketika terjadinya Hudaybiyah, tahu Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah, di mana waktu itu perjanjiannya tidak balance, tidak adil, di mana berat kepada lebih menguntungkan orang-orang Mekah. Itu baginda Rasul tetap tanda tangan. Waktu itu Umar kemudian protes kepada baginda Rasul. Alasna 'alal haq ya Rasulullah? Bukankah kami ini dalam keadaan benar ya Rasulullah? Betul. Terus kenapa engkau tanda tangani ya Rasulullah? Kata baginda Rasul, aku adalah Rasulullah dan aku tidak mungkin mengkhianati dan tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang diperintah. Tapi kasus ini para ulama mengatakan seandainya memang diperintah, pasti Rasul bersikukuh. Ternyata nggak bersikukuh juga, gitu ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat saja. Ya. Saat itu baginda Rasul, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Kamis itu adalah terakhir baginda Rasul ngimami. Baginda Rasul itu ngimami terakhir di salat Maghrib di hari Kamis. Kata Ummu Fadl bintul Harith, dia mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bil mursalati urfa. Coba bayangkan jemaah dirahmati Allah. Beliau sesakit itu di salat Maghrib baca al-mu wal mursalati urfa. Panjang nggak itu? Panjang. Kita sakit pusing bacanya Al-Kautsar. Ya. Beliau itu sudah sakit parah sekali. Beliau masih baca wal mursalati urfa. Tsumma sallalana ba'daha hatta qabadahullah. Sampai akhirnya itu adalah salat terakhir baginda Rasul. Setelah itu kami tidak pernah salat dengan baginda Rasul lagi. Artinya Kamis Maghrib terakhir baginda Rasul ngimami. Isanya siapa yang ngimami? Isanya jemaah yang dirahmati Allah, rupanya setelah salat Maghrib itu beliau kemudian istirahat. Pas tiba-tiba beliau bangun, rupanya isanya sudah agak malam, agak larut. Kemudian Rasul bertanya, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat isya? Kata istri-istri beliau, hum yantadiruna ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Karena menunggu, coba bayangkan, karena menunggu, dibilang menunggu, maka baginda Rasul minta untuk didatangkan air yang tadi 7 kali 7. Kemudian baginda Rasul nyiram tubuhnya agar kemudian agak lebih mendingan. Giliran sudah beliau dipikir mendingan, beliau berdiri dari bak mandinya itu pingsan. Pingsan, cukup lama pingsannya. Habis itu baginda Rasul siuman. Ketika siuman ditanya asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat isya? Kata istri-istrinya, belum ya Rasulullah, mereka masih nunggu engkau ya Rasul. Lalu beliau minta datangkan air lagi, diguyur lagi airnya. Kemudian setelah diguyur, beliau hendak berdiri, pingsan lagi. Siuman lagi, beliau bertanya, apakah manusia orang-orang sudah sholat? Kata mereka, ya Rasulullah, belum, mereka sedang menunggu engkau. Coba bayangkan, para sahabat menunggu sampai larut malam. Dan baginda Rasul semangat sekali untuk imami mereka. Di tengah sakit yang luar biasa. Pingsan lagi baginda Rasul sampai 3 kali. Setelah 3 kali, barulah baginda Rasul bilang kepada Aisyah, kirimkan orang kepada Abu Bakar agar dia kemudian bisa mengimami orang-orang. Dan cukup jemaah dirahmati Allah. Cukup, sudah azan ya. Baik, kita nanti teruskan di pertemuan tidak tahu kapan. Ya. Intinya kita sudah sampai di hari ke-4 sebelum meninggalnya baginda Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.